Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahru syam allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin jemaah Jumat Masjid Kampus Universitas Sultan Ageng Tayasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus kita lipat gandakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat kesehatan. Kita telah memasuki bulan Ramadan hari ke-16, bahkan ada yang hari ke-17, dan insya Allah keluarga besar Universitas Sultan Ageng Tayasa akan memeriahkan hari Nuzulul Quran pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah juga bisa hadir, yang akan menghadirkan Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyudin, Ketua Basnas Provinsi Banten, dengan tema yang sangat up to date, yaitu Al-Quran dan digitalisasi, menjaga kesucian hati di tengah arus informasi. Sekali lagi mari kita lipat gandakan rasa syukur dan kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberikan karunia bisa memasuki hari ke-16 dan ke-17 Ramadan 1447 Hijriah. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan juga hadir di mimbar ini di Jumat pertama bulan Ramadan, mengingatkan mari kita manfaatkan kesempatan emas bulan Ramadan bagi umat muslim khususnya, terlepas atas ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, maka kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri. Nggak ada masalah walaupun masa lalu kita banyak melakukan hilaf dan dosa, dari dosa yang kecil maupun dosa yang besar, kecuali dosa syirik. Maka janji Allah dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan dilandasi dengan keimanan dan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan seluruh dosa-dosa masa lalunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masih terus memiliki kualitas pelaksanaan ibadah Ramadan dan semakin meningkat sampai nanti akhir bulan Ramadan, dan kita meyakini kita menjadi manusia-manusia sejati yang baru, yang telah dibebaskan dari seluruh dosa-dosanya yang telah diampuni, dan sesuai dengan janjinya nanti di minggu atau 10 hari kedua kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengingatkan untuk bisa mencapai takwa sebagaimana tujuan diwajibkannya puasa Ramadan, jangan lupa kita tingkatkan kualitas interaksi kita untuk membaca Al-Quran, pedoman hidup umat manusia, dan secara khusus pedoman hidup umat muslim. Jangan sampai kesempatan Ramadan tahun ini tidak pernah selesai 30 juz dibaca. Merugi kita.
Kita hanya akan menyisakan Ramadan tahun yang akan datang, dan belum tentu kita sampai usianya di Ramadan yang akan datang. Maka kesempatan itu sekali lagi saya mengingatkan, masih ada waktu untuk membaca, menuntaskan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai petunjuk dalam melaksanakan seluruh aspek kehidupan kita di sisa usia kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa kita harus berinteraksi lebih intens dengan Al-Quran, pedoman hidup kita? Ini tema Nuzulul Quran tahun ini mengingatkan kita, ada tantangan, ada kompetitor Al-Quran dengan arus digitalisasi. Mari kita evaluasi 24 jam hari kita, seberapa banyak porsi untuk membaca Al-Quran, seberapa besar porsi untuk membaca media sosial, YouTube, TikTok, dan Instagram. Mari kita evaluasi supaya kesempatan Ramadan tahun ini kita meningkatkan kualitas diri kita sesuai dengan tujuan pelaksanaan ibadah Ramadan. Insya Allah kalau kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, pedoman hidup kita, maka dijanjikan bahwa Al-Quran adalah obat penenang untuk menghadapi problema kehidupan. Jadi ada ayatnya bahwa Al-Quran kalau kita baca itu akan membawa rahmat sekaligus juga obat penenang dalam menghadapi problema kehidupan. Kita bisa membaca kisah sukses dan kisah gagal orang-orang di masa lalu, dan kita bisa membaca proyeksi masa depan dari kita membaca Al-Quran. Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menstimulasi atau mendorong manusia untuk memperhatikan fenomena alam semesta sebagai bukti kekuasaan Sang Pencipta dan penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk sekelumit dari yang bisa kita raih dari membaca dan interaksi dengan Al-Quran, yaitu perkembangan teknologi ruang angkasa. Terdapat banyak isyarat ayat-ayat Al-Quran mengenai tantangan bagi manusia untuk berlomba menembus, menguasai, melintasi penjuru langit dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Salah satu ayatnya saya bacakan di khutbah pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup untuk menembus, melintasi penjuru langit dan penjuru bumi, maka tembuslah, lintasilah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini para ahli tafsir modern memaknai kata sultan di ayat tersebut sebagai kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat ini dipandang sebagai tantangan sekaligus isyarat bahwa ruang angkasa dapat dijelajahi jika kita mampu mengembangkan sains dan teknologi dan secara cermat melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi melalui laboratorium-laboratorium yang kita kembangkan. Perintah untuk mengamati alam semesta juga diisyaratkan dalam berbagai ayat-ayat lainnya. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru maza fis samawati wal ardh. Perhatikan, cermatilah apa yang ada di penjuru langit dan penjuru bumi. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berkesempatan bertandang
ke salah satu negara maju di Cina. Ternyata secara teknis, kekuatan daya tahan pengembangan inovasi, Cina telah melakukan perintah ini. Dia mengembangkan teknologi roket ruang angkasa, menyimpan satelit di ruang angkasa, kemudian mengebor kedalaman bumi hingga ratusan kilometer untuk berbagai kepentingan kemaslahatan. Ada untuk kereta api bawah tanah. Untuk parkir kendaraan sekarang sudah dikembangkan teknologi di bawah tanah dengan penggunaan teknologi bor yang bisa memisahkan antara padatan, cairan, dan slari atau gabungan padat dan cair. Ini komunitas di sebagian besarnya komunis. Tapi kita alhamdulillah kita melihat perkembangan terakhir saudara muslim kita di Iran dalam kondisi diembargo hampir 20 tahun. Tapi ini memberikan energi untuk mengembangkan teknologi. Berhasil mengembangkan teknologi roket. Sehingga kesombongan Zionis dikoordinasi oleh Israel dan Amerika Serikat, sementara umat muslim lain terdiam. Maka saudara muslim kita di Iran berhasil membuktikan izahnya, keagungan Islam, dan memberikan perlawanan yang cukup membanggakan. Mudah-mudahan para syuhada baik di Palestina maupun di negara-negara Teluk saudara muslim kita diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di ayat Quran surat Yunus tadi perintahnya cukup jelas. Kita diminta untuk mengamati fenomena yang ada di penjuru langit dan di penjuru bumi. Kalau kita perhatikan awan di atas, itu awan adalah kumpulan titik-titik air dalam jumlah yang sangat besar. Kalau dihitung dalam tonase masanya itu, rata-rata satu gumpalan awan, cumulonimbus dan sebagainya itu minimal antara 1.200 kg. Bayangkan kalau itu awan turun langsung sekalian 1.200 kg. Tapi anugerah yang maha kuasa, ternyata titik-titik air itu berada dalam kondisi superheated, kondisi uap, sehingga densitasnya terdolong oleh tekanan udara di bawah. Jadi tidak bisa tertarik oleh gravitasi bumi secara langsung. Dan ada partikel-partikel debu di udara yang menyebabkan terjadinya tarik-menarik tegangan permukaan molekul-molekul air, sehingga molekul-molekul air tidak menggumpal dalam jumlah besar, tapi dalam bentuk titik-titik air yang diturunkan sebagai rahmat dalam bentuk air hujan seperti yang kita rasakan. Inilah juga fenomena-fenomena yang kita baca dari interaksi kita dengan Al-Quran. Banyak hal-hal yang bisa kita timba, baik sejarah sukses dan sejarah gagal orang-orang masa lalu, proyeksi masa depan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan, bisa kita gali dari kita berinteraksi dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada waktu 15 hari ke depan kita tuntaskan pedoman hidup kita Al-Quran. 30 juz kita baca, nggak harus dihafal, dan nanti kita cermati makna yang dikandung. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan rahmat dan juga obat penenang dalam melaksanakan kehidupan ke depan yang akan kita lewati di sisa usia kita. Saya kira itu berbagai hal yang perlu kita cermati. Nanti mudah-mudahan seluruh yang hadir ibadah Jumat siang hari ini jam 1 juga ikuti pendalaman lebih detail tentang Al-Quran dan digitalisasi. Jadi banyak tantangan dari era digitalisasi. Porsi kita evaluasi, apakah jam kita menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengakses media sosial atau kita lebih banyak porsinya membaca Al-Quran. Khotib menghimbau untuk diri pribadi dan kepada jamaah
mari kita tingkatkan porsi kita membaca Al-Quran jauh lebih banyak daripada kita membaca media sosial yang penuh ya datanya di medsos, banyak hoax, banyak adu domba, adu fitnah, perdebatan Sunni Syiah dikembangkan. Kemudian kegiatan hedon disuplai lewat medsos. Kalau kita habiskan waktu porsinya lebih banyak untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi, tidak menuntaskan pedoman hidup kita Al-Quranul Karim yang ini diingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Zalikal kitabul la raiba fi, yaitu apa? Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk pedoman hidup bagi kita yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kegiatan aktivitas ibadah secara simultan di bulan Ramadan ini melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dan kita lengkapi dengan berinteraksi lebih intens dengan baca Al-Quran, semakin mempercepat kualitas ketakwaan kita, semakin bermutu, semakin tinggi sebagai bekal untuk melaksanakan sisa kehidupan kita pasca Ramadan 1447 Hijriah. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.